Lu Yanzeng adalah jenderal termuda dalam aliansi. Prestasi heroik. Namun terpaksa menjadi salah satu dari Qiao Yu. Setelah pendaftaran, ia membuang bunga yang dipegang Qiao Yu di depannya. Lepaskan cincin kawinmu. Perintah Leng Sheng. Jangan sampai ada yang tahu bahwa kau adalah omekku. Menjauhlah dariku. Jangan lakukan hal-hal yang tak berarti. Dan para prajurit berjaya. Ia akan berdiri di tengah kerumunan perayaan. Mata merah berteriak-teriak tak karuan di mana omegaku. Ia belum kembali. Darah menyebar di bawahnya. Qiao Yu tersenyum lemah. Aku sepertinya tak bisa kembali. Jika pernikahan dibubarkan karena kematiannya sendiri. Harusnya Laksamana Lu sangat bahagia. Qiao Yu tertembak. Kehilangan darah sangat cepat. Bersandar di dinding. Ia bersusah payah membuka peralatan medisnya. Mengeluarkan kain kasa dan mengisi konfeti. Bahkan sebagai dokter militer. Aku juga tidak menyangka. Akan menggunakan isi peralatan medisnya. Daya tarik adrenalin. Qiao Yu nyaris tidak menancapkan luka di bawah air matanya. Hanya melihat bahwa dia juga tertembak di paha. Tangan berangsur-angsur kehilangan kekuatan. Aku belum membalut luka di kakiku. Kelopak mata sangat berat sehingga tidak bisa dibuka. Tubuh semakin ringan. Buka matamu lagi. Qiao Yu mendapati dirinya melayang di udara. Aku melihat tubuh berlumuran darah di tanah. Dia tertegun sejenak. Aku ingat sekarang. Hari ini, tugas lengkap tim mereka adalah mengepung kamp musuh dan menyelamatkan para sandera. Pihak lain menculik keluarga tentara kita belum lama ini. Chorgi juga mencuri kotak hitam itu. Betul sekali. Entahlah gadis kecil yang baru saja kuselamatkan. Adakah cara yang mulus untuk menemukan cara memverifikasi? Memberinya penyimpanan dalam kotak hitam. Pergilah mengeceknya. Qiao Yu melayang keluar ruangan menuju titik pertemuan. Dari kejauhan, dia melihat Lu Yanzeng. Lu Yanzeng mengenakan seragam tempur kering tebal. Berdiri di depan barisan. Topi militer menyorotkan separuh wajahnya dalam bayangan. Mengekspos rahang dingin dan jakun bening. Bahkan tanpa informasi AF tingkat S. Itu juga dapat dengan mudah membuat orang merasa tertindas dan terintimidasi. Di mana dokter militer yang menyertainya? Lu Yanzeng berdiri dengan ucapan selamat. Dalam keheningan. Satu orang yang menonjol dalam antrean adalah Jiang Huan. Dia juga menyuruh Max tinggal bersama Qiao Yu. Lu Yanzeng menghampirinya dan bertanya kemana perginya Qiao Yu. Kenapa aku tidak kembali bersamamu? Mereka terlalu dekat. Kau sampai sedekat ini, kau mendapatkan feromon. Karena terakhir kali aku sedekat ini dengannya. Qiao Yu berbau segar dan dalam. Ini adalah rasa hutan pinus setelah hujan milik Lu Yanzeng saja. Dia pasti mencium feromon milik Lu Yanzeng. Wajah Jiang Huan langsung memerah. Apakah dia tahu? Lalu mengatakannya dengan suara yang sangat kecil. Qiao Yu tidak pernah disiplin. Kali ini, mungkin dia kabur karena takut terluka. Benarkah? Lu Yanzeng tenang. Berbalik dan berjalan ke barisan depan. Qiao Yu mengejarnya dan menarik lengan bajunya. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi pembelot? Menikah selama 1 tahun. Bagaimana kamu bisa mengambil kata-kata seseorang untuk itu? Pikirkan aku orang seperti itu. Segenggam ruang kosong di telapak tanganku. Qiao Yu tidak bisa menyentuhnya. Lu Yanzeng juga tidak bisa menjelaskannya kepadanya. Sulit untuk disangkal. Bahkan setelah setahun menikah. Lu Yanzeng sama sekali tidak mengenal Qiao Yu. Mereka jarang sendirian. Dan sejak awal, dia tidak ingin menjadi OV Qiao Yu. Liga mengharuskan perwira senior untuk mencapai usia tertentu. Akan menandingi Ma Eropa yang serasi dengan feromon. Pertandingan paksa. Untuk menjaganya. Menjaga pikiran yang tenang dan rasional dalam perang. Dan Qiao Yu memiliki dan Lu Yanzeng. 100% feromon yang cocok. Itu adalah salah satu peristiwa yang kurang beruntung dalam hidupnya. Setelah ayahnya meninggal di medan perang. Biaya rumah sakit ibu telah dimajukan oleh Liga tanpa kompensasi. Jadi tidak peduli siapa dewan yang memintanya menikah. Qiao Yu tidak akan masuk akal. Tapi dia tidak menyangka targetnya adalah Lu Yanzeng. Yang ada di media resmi Liga. SG menerima medali presiden secara langsung. Prestasi heroik. Anak surga yang dianggap sebagai pahlawan oleh banyak orang.
Hari pendaftaran. Qiao Yu gelisah dan senang menerima jackpot. Aku tidak menyangka akan menerima sebaskom air dingin yang dituangkan dari saku. Tidak ada pernikahan. Tidak ada penanda seumur hidup. Hanya perintah dingin. Jangan sampai ada yang tahu bahwa kau adalah Omegaku. Menjauhlah dariku. Jangan melakukan hal yang tak berarti. Qiao Yu memandang buket di tong sampah. Tetes di jalan dengan jawaban teredam. Namun sebelum misi ini, Qiao Yu tampaknya telah mengacaukan perintahnya. Pagi hari sebelumnya, ia terlihat dari Lu Yanzeng keluar dari asrama tunggal. Tanda di tubuh dapat ditutupi. Tapi FK-nya melilit tubuh. Nafas feromon telah diumumkan kepada dunia. Tentara berbicara sengit. Lu Yanzeng sangat marah. Qiao Yu bersandar di kamar mandi asrama setelah latihan. Memegang ponsel dan mengetik seperti orang gila. Halo tanah umum. Saya Qiao Yu. Berjabat tangan JPG saya atas kejadian tadi malam dan pagi ini. Maafkan saya. Salut JPG Lu Yanzeng mungkin mengabaikannya. Tidak kembali ke Qiao Yu. Jangan khawatir jika Anda terus mengirim pesan dengan kulit tebal. Jika ada yang curiga, saya akan mengatakan ke asrama Anda. Diskusikan kecerdasan strategis yang penting. Aku menggenggam tinjuku dan menunggu dengan gelisah selama setengah jam. Dia mendapat pesan teks. Ketika saya tidak selalu merekrut Anda ke dalam tim. Apakah Anda lupa mengukur IQ Anda? Sedikit bicara dan jelek. Qiao Yu berpikir sejenak. Bicaralah dengan percaya diri lagi. Maka saya akan mengatakan. Bau itu berasal dari elf lain. Tidak akan pernah ada hubungannya denganmu. Berjuang sesuai kentut. Kakiku mati rasa, dan saus di jalan belum membalasnya. Percaya. Ia juga pasti sangat puas dengan usulan terakhir Qiao Yu. Bar. Tapi tak lama kemudian Qiao Yu mendapati bahwa ia sedang diabaikan. Para prajurit memberi hormat pada Lu Yanzeng. Ia mengangguk sebagai jawaban. Bisa bertemu Qiao Yu. Jangan katakan angguk, bahkan jangan melihatnya. Ia berjalan tepat di depannya seperti warga. Sepertinya Lu Yanzeng belum menghilang. Benar saja, iya. Sungguh tak ingin diketahui. Berhubungan dengan Qiao Yu. Namun mereka semua berkumpul semalam dan peluit dibunyikan. Misi perwakilan Kixi Festival akan segera dimulai. Qiao Yu dan tim Advance berada di kota yang sama. Kendaraan lapis baja tiba di lokasi target. Pintu terbuka. Lu Yanzeng berdiri tegak dan tegak di depan pintu. Satu persatu dengan kapten prajurit Gao Weo yang melompat keluar dari mobil. Inilah kebiasaan tak tertulis pasukan Union. Berarti aksi mulus. Kembali dengan selamat. Qiao Yu berada di ujung. Ia mengelap tangannya sebelum menggunakannya sebagai tawanan perang. Dan mengambil pose kapten terlebih dahulu. Namun ketika tiba gilirannya, Lu Yanzeng melambaikan tangannya dan berbalik dengan mulus. Ia mengenakan topi suaminya. Hanya saja telapak tangan Qiao Yu terangkat ke samping wajahnya. Dan senyum yang akan ada di sudut bibirmu. Sungguh sulit membujuk Jenderal Tanah. Qiao Yu memeras rasa malu tanpa kalah. Tersenyumlah dengan sopan. Akan kuasai. Kutambahkan sedikit minyak pada diriku sendiri. Jika kau mendapatkan kapten dari Lu Yanzeng, apakah kau tidak akan terluka? Qiao Yu melayang di depan Lu Yan. Sebelum waktunya memikirkan Qiao Yu. Tolong balas jika kau menerimanya. Lu Yan sedang memanggil nama Qiao Yu ke dalam komunikator. Setelah mengulanginya 2 kali, dia mengerucutkan bibirnya dengan cuka. Kudengar suara halus yang berasal dari komunikator. Angin telah tenang. Yang membuat Lu Yanzeng mendengar lebih jelas adalah suara arus. Qiao Yu, tolong balas jika kau menerimanya. Kali ini, nada bicara Lu Yanzeng menjadi sedikit galak. Sama galaknya seperti ketika dia memanggil nama Qiao Yu malam sebelumnya. Sebenarnya, nada bicaranya mengalami beberapa perubahan malam itu. Ketika aku melihat Qiao Yu tiba-tiba menerobos masuk ke asrama di tengah malam. Apakah kaget? Dan dia pun mengetahuinya. Qiao Yu berada dalam liang mengigau. Cobalah untuk bangun kedinginan di jalan. Tidak akan berhasil. Dia memanggil nama Qiao Yu dengan suara galak. Kemudian memerintahkannya untuk tidak bergerak. Tidak ada ruang untuk berpikir. Layar jahitan apapun mereproduksi. Qiao Yu tidak sabar untuk segera meninggalkan planet ini.
Setelah bangun tidur, Qiao Yu duduk dari tempat tidur yang berantakan. Langit tidak cerah. Tidak ada orang di sekitarmu yang terbiasa dengan suara air yang mengalir dari peristiwa bahagia. Dia mendongak dan melihat punggung Lu Yanzeng. Dia toples. Garis otot dalam seperti gunung dan sungai coklat. Membilas jari dengan hati-hati dan teliti. Qiao Yu menundukkan kepalanya dan membenamkan wajahnya di selimut. Pipi dan benang di belakang leher menjadi panas lagi. Beberapa detik kemudian, dia bangkit, menemukan pakaiannya, memakainya. Pergi ke pintu ruang cuci. Permintaan maaf yang tidak jelas, dengan keras kepala menyesal dalam perjalanan. Aku tidak sengaja. Aku tidak menginginkanmu, Qiao Yu. Kubilang jangan melakukan hal yang tidak berarti. Lu Yanzhen mematikan keran dan datang dan berkata dengan dingin. Tidak akan menandaimu. Karena perang akan segera berakhir. Maka kita akan membubarkan pernikahan. Qiao Yu tahu bahwa dia tidak punya alasan untuk bersedih. Tapi dia tidak bisa menahannya. Tenggorokan tiba-tiba mengencang. Kau tidak bisa mengeluarkan suara. Lu Yanzhen punya alasan untuk marah. Karena itu semua salah Qiao Yu. Ia tak menyangka akan membalas sehari setelah es terus berakhir. Melanggar janji untuk menjauhi Lu Yanzhen. Tapi sejauh ini tampaknya tak boleh terulang lagi di masa depan. Karena mereka bahkan tampaknya tak harus melalui proses perceraian. Hanya tak tahu. Lu Yanzhen mengorbankan keluarganya sebagai prajurit. Ketika menerima medali kehormatan. Apakah akan menjadi Black Fudge sepanjang waktu? Seharusnya ia menolak hadir. Qiao Yu berpikir lagi. Masih tak ada respon dalam komunikator. Lu Yanzhen mengertakkan gigi. Terbitkan perintah untuk mencari dan melindungi Sandra. Jika menemukan Qiao Yu, segera tekan dia untuk menemuiku. Tim bubar dengan cepat dan tertib. Lu Yanzhen berdiri di atas rumput yang menjadi kosong. Tiba-tiba, dia berbalik dan melihat ke arah Qiao Yu. Katakan mengapa kamu ada di sini. Qiao Yu Heng menarik napas. Menatapnya. Apakah Lu Yanzhen melihat dirinya? Bolehkah aku bertanya padamu dalam perjalanan? Qiao Yu berbalik ke belakang dengan tiba-tiba. Dia melihat Jiang Huan berdiri di belakangnya. Matanya langsung menembus Qiao Yu. Tanya pada Lu Yanzhen. Lu Yanzhen berkata dengan dingin. Seseorang mengatakan bahwa Qiao Yu adalah Omega Mu. Benarkah? Mata Jiang Huan berbinar-binar. Sepertinya putus asa mencari jawaban. Takut mendapat jawaban. Dan Qiao Yu berdiri di antara keduanya. Seperti penjahat perang yang menunggu untuk dihakimi. Siapa ini? Perjalanan Lu yang menutupi suara Mary. Dalam pasukan persatuan. Menyebarkan rumor yang tak berarti seperti itu. Apakah kamu ingin dikurung? Lu Yanzhen sangat marah. Nada bicaranya galak. Tapi Jiang Huan tidak takut. Sebaliknya, dia tampak senang. Dia tersenyum dan berkata aku tahu itu tidak mungkin. Lalu berlari ke hutan. Daun tertiup angin. Berbeda dengan tubuh Qiao Yu. Karena tubuhnya kosong. Tapi Qiao Yu jelas merasa malu. Dan sebagaimana mestinya. Dia menunduk dan berpikir. Lu Yanzhen tak punya alasan untuk mengungkapkan kebenaran untuk Qiao Yu. Bahkan jika disalahpahami sebagai salah tingkah menawan. Dia melakukannya sendiri, bukan? Tapi kenapa Qiao Yu dirut? Masuk ke kamar Lu Yanzhen. Setelah lama berpikir, masih belum ada solusi. Seperti sebulan yang lalu. Yang mabuk itu sama seperti malam sebelum pergi. Tak ingat apa-apa. Saat ini, seorang prajurit berlari untuk memberi hormat pada Lu Yanzhen. Lalu kelaporan itu ditanyai oleh sang nona. Semua muncul siap mentransfer. Hati Qiao Yu benar. Keceplosan bahwa gadis kecil itu kembali dengan selamat. Lalu kenapa dia belum menyerahkan alat penyimpanan itu pada Lu? Apakah Yanzhen kehilangannya di tengah jalan? Tak ada yang bisa menjawab Qiao Yu dengan baik. Lu Yanzhen dan Chen Sheng bisa dipindahkan. Belum. Akan gawat jika kau meninggalkan gadis kecil itu. Qiao Yu mengikuti prajurit itu ke dalam hutan. Tapi aku melihat Jiang Huan di tengah jalan. Dia bersembunyi di balik rumput. Tampaknya target mencurigakan telah ditemukan. Jiang Huan tiba-tiba berdiri. Aku pernah melihatmu. Beberapa detik kemudian, seorang gadis kecil melompat keluar dari rerumputan. Kakinya berlari ke arah yang berlawanan. Itu adalah gadis kecil yang diselamatkan Qiao Yu.
Dia aman sekarang. 6 atau 7 tahun. Di mana saya dapat menjalankan pasukan konfederasi yang terlatih? Tidak 10 meter. Dia ditekan ke tanah oleh Jiang Huan. Waduk di tanganku jatuh dan melemparkannya ke tanah. Mata Jiang Huan berbinar. Angkat gadis kecil itu dan tanyakan dari mana kamu mendapatkan ini? Gadis kecil itu ketakutan. Berbisik. Ini adalah yang menawan dengan tanda jahitan palang merah. Adikku memintaku untuk menyerahkannya kepada Laksamana Lu. Tapi saya tidak tahu seperti apa Laksamana itu. Apakah Anda orang baik? Bisakah Anda cepat menyelamatkan saudara saya? Dia terluka. Wu Jiangzhan dengan cepat mengangkat tangannya untuk menutup mulutnya. Lihat sekeliling. Pastikan tidak ada yang berbisik saya mengenal Laksamana Lu. Saya bisa memberinya barang untuk Anda. Kembali dan selamatkan saudara itu. Tapi apa yang terjadi hari ini? Anda tidak bisa memberitahu siapapun, oke? Gadis kecil itu mengangguk. Jiang Huancai meletakkan tangannya. Dia menyerahkan gadis kecil itu kepada petugas yang bertanggung jawab atas Sandra. Pergi ke arah Lu Yanzeng. Hampir diselamatkan. Jenderal Qiao Yu Xiang berteriak. Melambaikan tangannya dengan semangat. Dia berlari ke arah Lu Yanzeng. Saya bahkan lupa memasukkan hormat militer. Saya menemukan wadah di kotak hitam. Lu Yanzeng melihat. Ambil dan lihat. Ada yang ingin sekali bertanya di mana aku menemukannya. Qiao Yu membawanya kembali, jangan berhenti sebentar. Berbisik bahwa aku baru menemukannya dalam baku tembak. Mungkin saja pasukan musuh yang melarikan diri meninggalkan Jiang Huan di belakang. Qiao Yu berlari ke arahnya. Raungan kaget kenapa kamu berbohong. Lu Yanzeng, jangan percaya padanya. Wajah Lu Yanzeng tenggelam. Melihat Jiang Huan dan berkata ya, sepertinya kamu beruntung. Dia memasukkan waduk ke dalam sakunya. Apakah ada kabar tentang Qiao Junyi? Jiang Huan terdiam selama beberapa detik. Akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Ketika dia kembali dari asrama Lu Yanzeng malam sebelumnya. Qiao Yu bertemu Jiang Huan. Dia menatap Qiao Yu dengan terkejut. Melihat lensa tangga lagi. Orang-orang di lantai bawah semuanya libur. Termasuk Lu Yanzeng. Dia dan Qiao Yu tidak punya banyak buku lukis. Offline adalah untuk menghindari kecurigaan dan cepat-cepat membuang muka. Tinggal pergi. Ketika aku kembali ke asrama. Dia memberitahu Qiao Yu bahwa hanya dalam waktu setengah jam. Seluruh tim membicarakanmu hari ini. Jiang Huan sangat marah. Yang lain berkata. Kamu keluar dari kamar Laksamana. Integritas di darat. Sebaiknya kamu segera mengaku pada semua orang. Reputasi Laksamana rumah listrik. Jadi inikah sebabnya Jiang Huan menyembunyikan kebenaran? Dia membenci Qiao Yu. Jadi aku tidak ingin dia diselamatkan. Tapi itu tidak penting sekarang. Karena Qiao Yu tampaknya telah kehilangan kemungkinan untuk bertahan hidup. Apakah ada hal lain? Lu Yanzeng bertanya pada Jiang Huan. Jiang Huan mengangkat kepalanya dan berkata, Laksamana. Aku menemukan wadah itu. Bolehkah aku bertanya padamu jika itu dianggap sebagai pelayanan yang berjasa? Lu Yanzeng, tanyakan. Orang menawan macam apa yang akan kamu nikahi di masa depan? Jiang Huan selesai berbicara. Tiba-tiba terdengar suara berisik di kejauhan. Adalah keluarga militer yang diselamatkan yang dipertemukan kembali dengan kerabatnya. Tangisan tak tertahankan bercampur tawa. Mau tak mau kalian terharu. Lu yang melihat ke arah suara. Ekspresi menjadi lembut. Aku sangat menyukainya. Zhao Li tidak akan sedih. Karena Qiao Yu selalu tahu. Dia bukan orang yang disukai Lu Yanzeng. Karena sifat optimis. Dia selalu berpikir bahwa setelah lama memahami dan menemani. Suatu saat akan diterima dan diterima oleh Lu Yanzeng. Tapi sekarang aku mendengar dia berkata dalam Qiao Yu. Saat ketika kamu ingin menikah dengan orang yang kamu sukai. Dia tiba-tiba menyadari. Dia sepertinya telah menjadi penghalang kebahagiaan Lu Yanzeng. Dia bisa saja menemukan omega kesayangannya. Lamaran cinta seumur hidup Mark. Membuat langkah-langkah tradisional penuh ritual. Daripada dipaksa mencocokkan pada elf Qiao Yu. Dipaksa menerima penyesalan yang tidak bersalah. Saatnya menyerah. Qiao Yu berkata pada dirinya sendiri bahwa ia ingin lebih sedikit. Kurang mungkin sedih. Penginjil segera mereda. Seorang kapten datang berlari melapor.
Memberitahu jenderal di jalan untuk berkumpul. Mohon instruksikan apakah akan kembali ke markas. Lu Yanzeng mengangguk. Mengambil komunikator tampaknya akhirnya kehilangan kesabaran. Qiao Yu, kuharap kau melakukan ini. Bukan untuk perhatianku. Tidak terlambat untuk kembali. Jika aku menangkapmu, keluarlah dari Tentara Persatuan. Masih sepi di seberang komunikator. Lu Yanzeng berkata pada kapten. Kamu bawa tim dan keluarga mereka kembali ke markas. Sisanya ikuti aku masuk ke camp untuk mencari seseorang. Jenderal Jiang Huan berkata dengan sangat bersemangat. Jangan ikuti rute yang disediakan orang kabupaten. Kemungkinan besar akan menemui perangkap atau bom. Itu terlalu berbahaya. Qiao Yu sama sekali tidak sebanding dengan pertukaran kita. Lu Yanzeng menyela dengan keras. Teksturnya hidup dan otentik, ucapkan satu kata lagi. Kalian kembalilah ke kurungan. Pertukaran rongga mata langsung memerah. Aku mengerucutkan bibir dan berhenti bicara. Dia hanya mengikuti di belakang Lu Yanzeng dan masuk ke camp. Saat mereka akan memasuki pintu masuk camp, mereka bertemu tim yang kembali ke markas. Berlalu lalang. Gadis kecil di ujung barisan. Tiba-tiba berbalik dan berlari mendekat. Dia meraih kaki Lu Yanzeng. Kau Laksamana Tanah kan? Ia mengangkat wajahnya dan bertanya takut-takut tapi pasti. Lu Yanzeng berjongkok dan mengiyakannya seperti biasa. Apa gadis kecil itu mencengkera menjadi bola di telapak tangannya. Dijejalkan ke tangan Lu Yanzeng. Bilang itu terpaku pada pakaian kakakku. Kakakku mengenakan pakaiannya padaku. Jangan biarkan aku melepasnya. Lalu ia terluka. Ada banyak darah. Suaranya semakin rendah. Menatap mata merah dan bertanya apakah kau menemukannya. Dia tidak mati, kan? Lu Yanzeng melirik rompi hitam di tubuhnya. Belum pernah, keraguan muncul di wajahnya. Dan dia membuka tangannya. Itu adalah plat nomor militer yang ditempel di dada pelindung tubuh. Memiliki angka 96.511 tertera di atasnya. Ujung jari Lu Yanzeng tiba-tiba bergetar. Dengan suara rendah, tak terdengar dan luar biasa. Baca nama. Di mana Qiao Yu? Lu Yanzeng mencengkeram keras gadis kecil itu. Bahunya. Aku bertanya kepadanya hampir tak jelas. Di mana yang sakit? Gadis itu ketakutan dan menangis. Aku menggelengkan kepala setiap malam dan berkata aku tak tahu. Dia berlumuran darah. Terbaring di tanah tak bisa berdiri. Dia berlinang air mata. Mendongak dan berteriak pada Jiang Huan bahwa kau berbohong. Kau bilang kau akan menyelamatkan saudaramu. Kau tidak melakukannya sama sekali. Tolong kembalikan bayi pemberian saudaraku. Lu Yanzeng mengerutkan kening dan bertanya bayi apa. Ini adalah selembar papan kecil yang sangat keras. Kata kakakku itu bayi yang menyelamatkan hal-hal penting. Biarkan aku membawanya keluar untukmu. Lu Yanzeng tiba-tiba mendongak. Sepasang mata merah marah. Dia menatap Jiang Huan. Berteriak semua orang untuk mengikutiku ke dalam camp. Cepat mereka bergerak cepat. Lu Yanzeng memimpin jalan dengan gadis kecil di gendongannya. Setelah melewati beberapa perangkap buatan sendiri, Lu Yanzeng berhenti. Dia terkesiap pelan. Tanya gadis kecil di gendonganmu. Apakah kamu ingat rute pelarian? Qiao Yu menatap mata gadis kecil itu. Melihat labirin daerah pemukiman. Rumah rendah kaki memiliki pegangan urutan 0 dan padat. Sebagian besar ada lubang peluru dan kerusakan di dinding. Tertiup angin suram seperti kuburan. Apa yang harus dilakukan? Gadis kecil itu mulai menangis lagi. Saya tidak ingat. Ada banyak ranjau dan bom yang dikubur di area perumahan sipil. Masuk dengan gegabah berarti mati. Ini mungkin karena musuh tidak mengejar mereka. Alasan membungkam Qiao Yu. Lu Yanzeng menyerahkan gadis kecil itu kepada prajurit. Biarkan mereka menunggu di mana mereka berada. Aku akan menemukannya. Dan dia berbalik dan berkata, dengan sangat khusyuk, sangat serius, jangan menangis. Qiao Yu melihatnya berlari menyusuri jalan setapak yang berkelok-kelok. Wajah Lu Yanzeng ketika dia masih remaja muncul di benaknya. Jangan menangis, ia juga mengatakan hal yang sama pada Qiao Yu waktu itu. Pertemuan pertama antara Qiao Yu dan Lu Yanzeng tidaklah menyenangkan. Karena Qiao Yu menerima bendera militer hari itu. Ditumpuk rapi dalam kotak-kotak kayu persegi. Sebagai pengganti abu ayahku. Ibu jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Qiao Yu yang berusia 10 tahun sendirian.
Bunga-bunga duduk di depan rumah sakit dengan kotak kayu. Dia harus menyelesaikan tangisnya sesegera mungkin. Kemudian menyimpan kotak kayu itu pada dokter. Untuk kembali ke bangsal menemani ibuku. Bisa menangis di tengah jalan. Seorang pemuda berdiri di depannya. Dan berkata jangan menangis. Dia terlihat lebih tua. Berapa umur Qiaoyu? Mengenakan setelan jas yang sangat mirip dengan seragam militer. Sepatu kulit hitam itu dipoles sangat terang. Bocah itu tampak serius. Yang benar saja, ayahmu pahlawan. Seharusnya kau bangga padanya. Qiaoyu mengangguk. Air mata masih jatuh tak terkendali. Alis bocah itu pecah. Seolah menghadapi masalah. Dengan ragu-ragu, asing, ia mengangkat tangannya. Hapus air matanya untuk Qiaoyu. Lu Yanzeng mendengar tangisan. Ia berbalik dan berlari menuju kendaraan militer yang diparkir di depan rumah sakit. Bukakan pintu untuknya. Perwira yang secara resmi datang menyerahkan bendera. Seharusnya hanya perjumpaan singkat tapi sering. Lu Yanzeng pasti sudah lama lupa. Tapi dalam ingatan Qiaoyu. Diputar berkali-kali. Sampai punggung bocah itu. Dengan saat ini. Siluet yang melewati jalan berkelok-kelok tumpang tindih. Pergi jauh lagi. Qiaoyu mengira hanya dia yang pergi kali ini. Lu Yanzeng terus berlari. Cari satu persatu. Ketika lari ke pinggir area perumahan pribadi. Tiba-tiba terdengar dentuman keras. Sebuah ranjau darat diledakkan. Debu segera dibubarkan oleh angin. Wajah kotor dan kaget Lu Yanzeng terungkap. Dia melihat rumah rendah di sebelah tembok yang ditiup. Berjuang untuk bangun dan jatuh. Jejak darah meluncur di dahinya. Lu Yanzeng tidak sadar. Tersandung masuk. Berlutut di depan tubuh Qiaoyu. Dia menemukan Qiaoyu. Aku ingin tahu apakah itu terlambat. Jika pikiran Qiaoyu. Gambar Lu Yanzeng tersimpan. Sebuah jarum membuat foto. Mungkin ada dua kategori berdasarkan ekspresi. Leng sumuran. Perwira tanpa senyum Lu Yanzeng. Dan bahkan melakukan sesuatu yang intim. Masih selalu ditenangkan oleh kemarahan Qiaoyu, Lu Yanzeng. Namun kini ia menampakkan dewa yang belum pernah dilihat Qiaoyu. Mata membelalak bingung. Bibir dan ujung jari bergetar. Itu tanda ketakutan. Aku telah menghadapi banyak jalan menuju kematian. Apakah verifikasi juga menakutkan? Ia mengangkat tangannya namun tak pernah berani menyentuh Qiaoyu. Tubuh Qiaoyu tergeletak di dinding. Darah di bawah lampu itu mendung. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Menurut proses normal. Lu Yanzeng. Seharusnya ditentukan dengan cara bernafas dan menyentuh arteri karotis. Memastikan apakah Qiaoyu sudah mati. Namun ia tak melakukannya. Sebaliknya, gunakan perban yang dimiliki Qiaoyu di tangan. Mengikat kakinya. Menghentikan pendarahan lalu mengangkat Qiaoyu secara horizontal. Bergegas kembali dengan cepat sesuai rute masuk. Tak lama kemudian keluar dari area perumahan. Anggota tim yang menunggu tadi tiba. Kendaraan lapis baja yang diparkir di pintu masuk camp. Lu Yanzeng. Aku baru saja meletakkan tubuh Qiaoyu di atas tandu di dalam mobil. Ia bergegas untuk memeriksa luka Qiaoyu. Minggir, Lu Yanzeng, buang dia. Seperti binatang buas yang dipungut. Kau tak boleh menyentuhnya. Jatuhkan pasien ke tanah. Dia butuh hemostat. Kendaraan lapis baja itu meluncur cepat menuju markas. Turbulensi itu membuat tubuh Qiaoyu terus gemetaran. Lu Yanzeng meraih obat hemostatik di tangan pasien umum. Sambil memegang kepala Qiaoyu dengan lembut dalam pelukannya. Lalu menggunting pakaian dengan gunting di lemari obat. Mengungkap luka Qiaoyu yang berwarna kasar. Berbaris selama bertahun-tahun. Lu Yanzeng telah lama dapat dengan terampil menyelamatkan yang terluka. Ketika menyemprotkan desinfektan dan menaburkan bubuk. Namun karena metode yang tidak stabil, banyak yang terbuang. Suasana di dalam mobil menindas dan berat. Tidak ada prajurit yang berani bersuara. Hanya gadis kecil yang gemetar. Suara gemetar itu berkata kakak. Apakah dia akan mati? Apakah dia mati karena menyelamatkanku? Tidak, Lu Yanzeng menundukkan kepalanya. Katakan dengan suara yang sangat lembut bahwa dia tidak akan mati. Qiaoyu duduk di sebelah gadis kecil yang lucu itu. Aku ingin memberitahunya bukan salahnya kalau dia terluka. Sebagian besar pasukan musuh ditangkap saat itu. Orang yang ditanyai dipindahkan keluar camp untuk mengganti kaki.
Beberapa prajurit yang terluka hanya diperban. Qiao Yu berada di ruangan rendah penuh puing-puing. Menemukan gadis kecil itu. Ia ketakutan. Lupa namaku. Qiao Yu menyuruhnya untuk lebih berani saja. Mimpi buruk itu akan berakhir. Ia melepas rompi dan mengenakannya. Tanyakan padanya apakah ada orang lain yang bersembunyi di dekatnya. Ia memikirkannya. Mengatakan beberapa orang jahat tetap tinggal. Memotong barang dengan mesin keras. Gagal melarikan diri. Tersembunyi di rumah terdekat. Kotak hitam itu tidak nyaman untuk dibawa. Mereka pasti menggergaji dengan gergaji mesin. Kemudian mengeluarkan waduk dan membawanya pergi. Qiao Yu ingin mengawal gadis kecil itu keluar dan melaporkan berita. Tapi kebetulan bertemu dengan sekelompok orang yang memegang alat penyimpanan. Lari. Memori berisi rute pesawat ke dan dari pangkalan. Dan koordinat pangkalan yang tepat. Jangan pernah jatuh ke tangan musuh. Maka Qiao Yu menembak tanpa berpikir. Setelah mendapat ingatan. Beberapa pasukan musuh tiba-tiba kembali dan melancarkan serangan. Wah abudi. Qiao Yu kehabisan peluru. Aku harus berlari jauh ke dalam rumah bersama gadis kecil itu. Lalu ia ditembak sambil menangis dan paha. Mereka bersembunyi di balik ruangan rendah. Ia tidak dikejar. Qiao Yu mencoba menghubungi Lu Yanzeng. Namun sepertinya ada sinyal yang menghalangi komunikator di camp. Benar-benar kehilangan senyummu. Anak-anak kurus. Tidak mudah memicu bom. Qiao Yu menyerahkan alat penyimpanan kepada gadis kecil itu. Suruh keluar jendela. Lari keluar camp dan temukan Laksamana. Seperti apa Laksamana tanah itu? Gadis kecil itu bertanya dengan gugup dan takut-takut. Qiao Yu mulai berdarah. Tapi aku belum sempat merasakan sakitnya. Dia tersenyum. Dengan lembut katakan yang paling tinggi dan tampan. Dan kau terlihat paling off. Kenapa dia tidak bahagia? Karena ayahku. Qiao Yu mulai merasa sedikit dingin. Katanya dia marah padaku. Kau belum memaafkanku. Jadi aku tidak mau menatapnya lagi. Tidak mau berbicara dengannya. Aku tidak mau bersalaman dengan kaptennya. Kendaraan lapis baja tiba langsung. The Base Hospital. Setelah beberapa dokter militer. Dekati tubuh Qiao Yu di depan pintu. Lu Yanzhen berlumuran darah selama penyelamatan. Jiang Li menghabiskan waktu yang singkat di luar ruang gawat darurat. Pergi ke area bangsal yang berdekatan dengan penyelamatan. Tiba-tiba bergegas masuk ke sekelompok kecil kebun. Beberapa bakteri yang mereka selamatkan. Banyak prajurit yang diperban Zen keluar dari bangsal. Terkejut memeluk Omaga sendiri. Untuk sementara waktu koridor penuh dengan sepasang kekasih yang bersatu kembali. Mereka saling berpelukan erat. Tawa atau air mata. Ada tawaran untuk berterima kasih kepada Tuhan dengan keras. Lalu cium Omaga dalam pelukanmu. Katakan kau beruntung kau tak apa-apa. Kau kembali. Suasana hangat daripada bulan. Seolah dipisahkan oleh dinding tak kasat mata. Lu yang sedang melihat mereka dalam kegelapan. Dan Morty jatuh berlutut. Membuat geraman yang menyakitkan dan serak. Aku tak ada hubungannya. Qiao Yu jangan pergi. Tolong dengar para prajurit di pihakmu. Tunjukkan ekspresi kaget. Mata Jiang Huan melebar dan dia mundur beberapa langkah. Kembali ke dinding. Menggelengkan kepala dan mengatakan itu tidak mungkin. Lu Yan bangkit dengan tajam. Siku dia ke dinding. Galak, lebih baik kamu berdoa agar Qiao Yu selamat. Atau aku akan membiarkanmu mati. Dia menatap wajah Jiang Huan berangsur-angsur berubah. Pucat berubah menjadi saus. Lalu tiba-tiba melepaskannya. Beberapa prajurit bergegas mendekat. Menarik Jiang Huan yang tersedak dari tanah. Menakuti Qiao Yu dan menatap Lu Yanzeng yang tegang di sekujur tubuh. Keraguan perlahan tumbuh. Apakah dia mengkhawatirkan dirinya sendiri? Tapi mengapa? Lu Yanzeng telah menyaksikan banyak pengorbanan. Jadi hadapi kematian prajurit. Dia sering mengurus akibatnya dengan tenang. Jangan terlalu menunjukkan kesedihan. Lagi pula Qiao Yu hanyalah seorang penguntit yang tak berdaya atas namanya. Dia tak mencintai Qiao Yu. Apakah Mali tak marah lagi? Gadis kecil itu mendongak menatap Lu Yanzeng. Pertanyaan jahil. Lu Yanzeng tampaknya tak mengerti apa yang ditanyakan Yasheng. Kakak bilang kau marah padanya dan tak senang. Ketika seorang gadis kecil berkata kau marah. Apakah kau akan memperlakukannya dengan cara yang sama?
Lu Yanzeng menatapnya. Pucat. Setelah beberapa saat, dia melihat lagi ke pintu ruang UGD. Rongga mata menjadi sangat merah. Tidak akan. Lu Yanzeng berkata dengan sangat enteng bahwa aku tak marah padanya. Aku sendiri bahkan tak bisa memahaminya. Jadi dia diam saja. Jakun berguling beberapa arah karena depresi. Dia juga mengatakan itu ketika melihatnya. Akan kuberitahu bahwa sesungguhnya Laksamana. Pintu ruang gawat darurat tiba-tiba terbuka. Petugas medis itu berlari keluar dan menyela. Kiao Yu mungkin tak bisa bertahan lagi. Bisakah kau memberitahu sanak saudaranya secepatnya? Lu Yanzeng menatap masa lalu. Apakah sulit untuk bertahan? Bagaimana bisa? Yi bingung dengan reaksi abnormal sang jenderal. Atau jantungnya sudah berhenti berdetak? Tapi kita akan terus menyelamatkan selama 40 menit. Apakah jantungmu sudah berhenti berdetak? Kiao Yu pergi. Dia memandang Lu Yanzeng. Menemukan. Lu Yanzeng menatap pintu ruang penyelamatan. Tiba-tiba Kiao Yu melihat. Sajak biru muda. Lambat laun menyeruak dari sekujur tubuh Lu Yanzeng. Napas Lu Yanzeng semakin cepat. Kulit berangsur-angsur memerah. Ini terbakar. Kemudian keributan dimulai di koridor. Dokter Bates dan para perawat telah membimbing keberadaan FA dan Oumei. Sebagai jiwa, Kiao Yu tidak bisa mencium baunya. Tapi Anda bisa melihat partikel feromon yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Lu Yanzeng mengeluarkan masa firasat serius. Kurang dari 1 menit. Cahaya biru pucat pada dirinya telah menjadi dalam. Api biru. Seolah ingin membakar bungkusan Lu Yanzeng. Ia tak tahan lagi. Menggertakkan gigi dan berlutut ke tanah. Dokter Bati datang menyuntiknya dengan seekor ayam. Tapi Lu Yanzeng dalam keadaan mengamuk. Menghempaskan orang beberapa meter sekaligus. Ia berdiri dan perlahan berjalan ke arah perampokan itu. Akhirnya berhenti di depan pintu. Menempelkan dahimu ke pintu. Kiao Yu hampir memohon. Beri aku kesempatan lagi. Tolong datanglah di saat yang sama. Kiao Yu seperti mencium gumpalan rosin samar. Tubuh berlumpur bening. Bau hutan pinus segera menjadi menyengat setelah hujan. Kayak detik berikutnya. Ia terseret ke dalam pusaran gelap. Lu Yanzeng akhirnya pingsan. Ditekan seperti binatang buas. Setelah menyuntik penghambat yang kuat. Diikat di tempat tidur di ruang isolasi dengan tali. Ia berjuang hampir sepanjang waktu. Dan bermimpi kecil. Ia bermimpi dibawa ke kamp tentara oleh ayahnya waktu kecil. Sumpah dalam bahasa jahil untuk menjadi tentara. Layar berubah. Lu Yanzeng datang ke usia belasan tahun. Ia melihat duduk di dekat hamparan bunga rumah sakit. Anak kecil menangis tanpa suara. Adil dan tipis. Memegang kotak kayu gelap yang melambangkan pengorbanan. Pertama kali membujuk. Lu Yanzeng tidak mengerti maksud. Kata-kata penghiburan yang serius dan belak-belakan. Ia datang bersama ayahnya, seorang kolonel senior. Pindah ke kotak kayu. Oleh karena itu, mengertilah alasan mengapa anak itu menangis. Ampha terlahir kurang empati. Lu Yanzeng mengira ia mengerti kekejaman perang. Karena itulah aku menginginkan anak laki-laki. Banggalah pada almarhum orang-orang terkasih. Ironis. Tak lama setelah Lu Yan bergabung dengan tentara. Ibunya meninggal di rumah. Perang baru saja dimulai. Para pelayan keluarga Lu melarikan diri ke segala arah. Lu Yanzeng dan ayahnya terlalu sibuk di medan perang. Dapatkan pelajaran kematian ibu. Ini sebulan gencatan senjata. Dia melihat keluar jendela ke puing-puing. Untuk pertama kalinya, aku merasakan seperti apa perang sebenarnya. Dia brutal. Monster besar mengganggu tatanan dunia. Tanpa pandang bulu menginjak-injak kehidupan semua orang. Kenapa kau tidak menjaga ibumu dengan baik? Lu Yanzeng merasa sangat bersalah. Membuat keputusan. Setelah perang. Dia pensiun dan menjaga kuburan ibunya selama 10 tahun. Ketika ayahku tahu, dia tidak terburu-buru menghentikannya. Tapi segera. Ia menerima surat dari Dewan Liga. Pemberitahuan wajib yang cocok. Lu Yanzeng tahu. Itu adalah informasi yang ingin ayah saya gunakan Eropa dan Amerika Serikat untuk diberikan. Su dan keluarga memegang dia. Melawan Kiao Yu untuknya. Sengaja menghina atau bahkan mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Ini jauh lebih baik daripada kehilangan ayah atau suami.
Pikiran Lu Yan. Cinta mungkin lambat laun akan keluar jalur. Lu Yanzeng tidak yakin. Kapan kamu mulai memperhatikan Qiao Yu? Aku hanya mengingatnya dengan jelas. Malam sebelum aku pergi, di pesta koktail. Qiao Yu mabuk. Dia berlari keluar ke kawasan pejalan kaki di belakang tempat tersebut. Memblokir keberangkatan awal. Mungkin kamu punya nyali saat mabuk. Pipi adikku merah. Samar-samar, kamu mendentingkan gelas dengan mereka semua. Belum denting gelas denganku. Lu Yanzeng berdiri diam di depannya. Mencium rasa feromon honeysuckle. Bercampur dengan sedikit bau alkohol. Alf cemburu, dan Cukamei mengatakan dengan serius bahwa kamu tidak boleh minum lagi. Dan adikku menjawab dengan linglung. Lalu datang perlahan. Koridor gelap. Cahaya bulan mengalir melalui tanaman merambat yang kusut. Bersinar di jembatan dan wajah. Dia berhenti. Berdiri sangat dekat dengan Lu Yanzeng. Pelanggaran yang benar terhadap Laksamana yang sudah menikah. Perintah yang diusulkan. Tapi sang jenderal tidak mencacinya. Tidak kembali. Karena dia melihat mata lembab Qiao Yu. Air mata tidak jatuh satu persatu. Hanya saja di rongga mata. Berkedip begitu kamu keluar. Pantulan mata Lu Yanzeng menjadi jelas. Dan kemudian dengan sangat cepat. Meleleh dalam cahaya air buram. Bulu mata Qiao Yu panjang. Berkedip perlahan. Tinggalkan bayangan di wajah yang bersih. Saat musik di venue berhenti. Qiao Yu memejamkan matanya. Dia perlahan mendekati Lu Yanzeng. Angkat kepalamu dan gemetar sedikit. Bibir lembut tercetak di pipi Lu Yanzeng. Lu Yanzeng menoleh sedikit. Qiao Yu mencium bibirnya. Qiao Yu menggandeng lengannya. Tapi tanpa banyak kekuatan. Lu Yanzeng tidak melepaskan diri. Biarkan Qiao Yu menggunakan kecanggungan. Gerakan lambat dan astringen. Warnai diri Anda dengan aroma bunga honeysuckle. Sama. Qiao Yu juga ternoda dengan bau rosin yang kuat. Tidak lama setelah itu. Qiao Yu sedang kepanasan. Masuk ke kamarnya. Adikku lupa apa yang terjadi ketika dia mabuk. Jadi saya bertanya-tanya mengapa saya hantu. Tuhan mengirimnya untuk menemukan Lu Yanzeng. Tapi Lu Yanzeng tahu. Karena 100% mencocokkan informasi benih patung. Sudah ada. Ditanam di tubuh Omega malam sebelumnya. Begitu ada keinginan. Naluri fisik akan membawanya ke Ava. Lu Yanzeng dalam mimpi hanya ingin menjelaskan. Adegan di depan Anda menjadi camp musuh di hutan. Para prajurit bersorak untuk kemenangan. Ava memeluk Omeganya. Hanya Jiang Li, yang tidak pada tempatnya, yang berada di tengah keramaian. Dia memiliki mata merah. Akhirnya berteriak liar. Di mana mak saya? Dia belum kembali ke kekacauan. Qiao Yu sepertinya telah mendengar suara rendah itu berkali-kali. Raungan rasa sakit. Saat aku membuka mataku. Otak seperti mesin rebot. Mulai berlari perlahan. Langit-langit putih. Dan wajah yang telah muncul dalam kesan jauh. Park Junyi dan Chen Sheng berkata kamu akhirnya bangun. Qiao Yu menatap kosong lencana pemerkosaan di seragamnya. Saya tidak mengenalinya sampai saya melewati Xiao S. Dia adalah panglima tertinggi tentara, Marinir Zhan Qin. Itu adalah tahun ketika tentara dipasang. Berikan kotak kayu bendera kepada orang-orang Qiao Yu. Dia juga ayah Lu Yanzeng. Qiao Yu ingin menyapa, tetapi hanya menggerakkan bibirnya. Tidak bisa mengeluarkan suara. Komandan Lu duduk di kursi samping tempat tidur. Katanya kamu mendapatkan reservoir kembali. Memberikan kontribusi yang besar. Dapat membuat permintaan ke tentara konfederasi. Lanjutkan. Bahkan jika Anda ingin Lu Yanzeng mengambil cuti sebulan. Jaga kamu. Qiao Yu berkedip perlahan. Saya mendengar suara dari bangsal sebelah. Ketika pintu bangsal diketuk terbuka. Dia menggunakan sedikit energi yang telah dia kumpulkan. Aksor bilang aku ingin mengakhiri pernikahan dengan jalan. Orang yang membuka pintu tampak tercengang. Tersandung di peluit. Berdiri di depan Qiao Yu. Qiao Yu hampir tidak bisa mengenali Lu Yanzeng. Matanya merah tapi sangat pucat. Janggutnya sepertinya sudah lama tidak dicukur. Itu tidak terlihat layak. Bau feromon di tubuhku sangat lemah sehingga aku hampir tidak bisa mencium baunya. Panglima Lu mengernyit dan meliriknya. Tanyakan mengapa.
Apa bocah ini memperlakukanmu dengan buruk? Aku akan membersihkan untukmu. Tidak, Qiao Yu tidak ingin merepotkan Lu Yanzeng. Kebohongan acak. Ini aku. Aku ingin menikah dengan orang yang kusuka. Wajah Komandan Lu Chen akhirnya tidak ada. Jadi Qiao Yu menatap Lu Yanzeng. Senyum sulit dan dangkal di bawah masker oksigen. Ini seperti kenyamanan diam, tidak masalah. Lebih baik untukku. Dengan begitu Komandan Lu tidak akan marah padanya. Temui seseorang yang kamu sukai di masa depan. Anda juga dapat menikah lagi dengan murah hati. Tidak masalah. Qiao Yu berkata dalam hati lagi. Panglima Lu sepertinya sudah menyetujui permintaan Qiao Yu. Tapi inilah hal yang aneh. Lu Yanzeng tidak menunjukkan kemudahan karena ini. Atau bahagia. Dia menempatkan ranjang rumah sakit di bangsal Qiao Yu. Suntikan inhibitor tepat waktu setiap hari. Kehidupan sehari-hari Qiao Yu diterima sepenuhnya olehnya. Beri makan makanan, air, cuci dan bersihkan tubuh Anda. Itu sangat perhatian sehingga bahkan pelindung istana menghela nafas. Saat mencabut saluran pembuangan atau mengganti obat. Lu Yanzeng. Ini akan dengan hati-hati merilis jumlah informasi yang sesuai. Datang dan menenangkan rasa sakit Qiao Yu. Mungkin karena rasa tanggung jawab terhadap Omega Hukum. Qiao Yu menjelaskan perilaku abnormal Lu Yanzeng. Lalu katakan pada dirimu sendiri. Itu yang pernah dilakukan semua orang. Tidak ada yang spesial. Bangun larut malam. Qiao Yu melihat Lu Yanzeng menatapnya dengan tenang. Matanya rumit. Ini seperti menghitung napas Qiao Yu diam-diam. Pastikan dia masih hidup. Udara selama setengah menit. Apakah ada yang tidak nyaman dengan Lu Yanzeng membuka mulutnya terlebih dahulu? Qiao Yu menggelengkan kepalanya. Lalu lihat langit-langitnya. Bisikan Laksamana rusa. Sebenarnya, Anda tidak perlu melakukan ini. Saya mengajukan gugatan cerai secara sukarela. Bukan karena perkataanmu pagi itu. Lu Yanzeng duduk tegak. Alis sedikit terangkat. Serius. Melihat Qiao Yu membuatnya merasa seperti sedang menutupi. Dan aku berjuang untuk bangun. Yang benar saja jangan menunggu sampai perang usai. Jangan bergerak besok. Lu Yanzeng datang dan menekan bahu secara kebetulan. Meletakkannya kembali di tempat tidur. Telapak tangannya lebar dan kering. Dengan pistol alkali. Sentuhan dan panas terbawa ke dalam kulit melawan gaun rumah sakit. Seketika, Qiao Yu merasa panas dari bahu ke wajahnya. Lu Yanzeng menatap wajah Qiao Yu. Xiao tiba-tiba bertanya apakah kamu demam. Selesai. Tutupi saja dahi Qiao Yu dengan seluruh telapak tangan. Tangannya terlalu besar. Hampir menutupi setengah wajah Qiao Yu. Dan sudah lama tidak pergi. Qiao Yu tidak berani bergerak. Aku sedikit tidak nyaman mengatakan bahwa tanganmu terlalu panas. Aku tidak bisa merasakannya. Jadi turunkan dengan cepat. Apakah itu Laksamana rusa? Suara Lu Yanzeng sangat dalam. Ingin dekat dengan kepala. Sepertinya telah memarahi telinga Qiao Yu. Tangan besar itu akhirnya pergi. Namun bayangan yang lebih besar membayangi. Lu Yan menaklukkan tubuh bagian bawah dan mencium kening Qiao Yu. Qiao Yu akan berada di tempat tidur. Dia dengan cepat membantah idenya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa mencium dirinya sendiri? Hanya menguji suhu dengan bibirmu. Tapi waktu pengujian agak lama. Qiao Yu dengan hati-hati berkedip dan berkata aku tidak demam. Verifikasi jalan sederhana. Akhirnya bangkit untuk membiarkannya bernapas lagi. Apakah kamu sibuk? Kamu tidak perlu tinggal di sini untuk menjagaku. Aku tidak akan kembali atas permintaanku untuk bercerai. Jadi kau tak perlu meneruskan tugas tawaran perjalanan. Lu Yanzeng menunduk menatap Qiao Yu. Dengarlah dia dengan sabar. Dan kemudian wajah tak senang. Kau mengusirku lagi. Qiao Yu tak berani terus menatapnya. Aku merasa mengantuk lagi. Jadi hanya setengah memejamkan mata dan indentasi ke dalam selimut. Menggelengkan kepala. Semuanya akan menunggu sampai kau sembuh dan keluar dari rumah sakit. Lu Yanzeng berkata dengan suara pelan, tidurlah. Wangi hutan pinus setelah hujan. Qi menguar dari Lu Yanzeng lagi. Membungkus lembut Qiao Yu. Kalah bantahannya. Kemampuan Lu Yanzeng dengan cepat tertidur dengan damai. Sudah sebulan aku tak keluar dari rumah sakit. Qiao Yu kembali ke asrama. Terkejut mendapati dua petarung AF tinggal di dalam.
Lu Yanzeng datang dari belakang dengan membawa sesuatu. Katakan padanya bahwa raja ada di sini. Jadi aku menyesuaikan asrama. Di mana asramaku saat ini? Mungkin karena cedera kaki tak kunjung sembuh. Lu Yanzeng memegang lengan Qiao Yu sambil membawanya ke atas. Sambil berkata bahwa kau akan tinggal bersamaku mulai sekarang. Qiao Yu berhenti di sudut tangga. Melihat Lu Yanzeng yang berdiri di sisinya. Dia jauh lebih tinggi dari Qiao Yu. Jadi matanya bertemu dengan mata Qiao Yu. Qiao Yu dengan lembut menjabat tangannya. Menaiki tangga yang lain. Lihatlah dia secara langsung. Lu Yanzeng menunduk menatapnya. Telapak tangan yang kosong tampak tertegun sejenak. Chen Sheng bertanya mengapa. Sinar matahari awal musim gugur dari jendela di sudut tangga bersinar di setengah wajah Lu Yanzeng. Dalam bayangan yang diciptakan oleh pangkal hidung mancung. Tidak bisa melihat ekspresi. Dulu, Qiao Yu takut dia akan bertanya seperti itu. Tapi sekarang aku tampaknya telah mendapatkan sedikit keberanian. Jadi katakanlah. Kita akan membubarkan pernikahan kita. Tidak nyaman untuk hidup bersama. Aku telah dipaksa untuk tinggal dengan diriku sendiri di rumah sakit begitu lama. Akan sangat sulit untuk kembali dan hidup bersama. Dan Qiao Yu tidak ingin diberi kompensasi oleh feromon lagi. Lu Yanzhen perlahan meletakkan tangannya dan mengepalkannya di sisinya. Cheng melihat ke samping. Ya, tapi apartemen asrama sekarang penuh. Tidak ada kamar cadangan. Qiao Yu menatap wajah sampingnya dan berkata tidak apa-apa. Ini masih pagi. Aku bisa mencari hotel di kota untuk 1 malam. Kakiku tidak akan bisa berlatih dengan beban lagi. Jadi selama di rumah sakit. Melamar pekerjaan di rumah sakit distrik militer pusat kota. Kau akan segera bergabung. Qiao Yu menatap wajah kaget Lu Yanzeng. Dia tersenyum acuh tak acuh. Meraih barang bawaan di tangannya. Bisakah kau mencari mobil untuk membawaku ke kota? Lu Yanzeng tidak menjawab. Tidak melepaskannya. Setelah mata selama beberapa detik. Dia bertanya apakah dia tidak bisa mempertahankan tentara konfederasi? Jika kau tidak suka pekerjaan rumah sakit. Aku bisa menyukainya. Qiao Yu melepaskan tangannya agar tidak menyentuhnya. Tertawa dan berkata aku akan pergi ke sekolah pasca sarjana. Selama bekerja di klinik. Dengan begini, walaupun tidak pergi ke medan perang, kamu bisa membantu banyak orang. Lu Yanzeng menatap lurus ke arah Qiao Yu. Rasanya seperti melihatnya tersenyum untuk pertama kali. Dan mendaratkannya mati. Bawa barang bawaanmu ke bawah dan aku akan mengantarmu pergi. Lu Yanzeng membawa Qiao Yu. Sebuah hotel dekat rumah sakit militer. Ia membayar kamar seminggu. Setelah meletakkan barang bawaan di kamar. Lu Yanzeng berdiri di atas karpet di pintu masuk, ragu untuk berbicara. Hari sudah larut di jalan. Kamu kembali dan menyetir dengan hati-hati. Lu Yanzeng berdiri dengan tenang. Cahaya redup teras jatuh di pundaknya. Ia berkata agak belak-belakan. Kakimu belum dipijat hari ini. Qiao Yu merasa suhu di dalam ruangan agak tinggi. Aku bisa melakukannya sendiri dengan tergesa-gesa, tolong kembali. Tidak ada yang bisa memerintahkan Lu Yanzeng. Dia mendatangi Qiao Yu dan berkata dia harus mengoleskan kompres panas terlebih dahulu. Dan bisakah kamu menjamin bahwa teknik dan kekuatannya benar? Lu Yanzeng memblokir sebagian lampu. Biarkan Qiao Yu diselimuti bayangannya. Sangat baik. Qiao Yu menoleh dan berkata aku adalah seorang dokter militer. Apakah kamu lupa? Ruangan itu masuk selama beberapa detik. Qiao Yu tiba-tiba berkata bahwa kamu bisa melakukannya jika kamu tidak pergi. Dia mendongak dan melihat mata Lu Yanzeng berbinar. Terus seperti ini. Kau bisa langsung mendaftarkan perceraianmu padaku besok. Aku tidak yakin mengapa disebut-sebut mendaftarkan gugatan cerai. Lu Yanzeng tiba-tiba akan menjadi sibuk. Malam aku check-in ke hotel. Mengatakan ada rapat keesokan paginya. Aku akan mengirim pesan setiap hari untuk menanyakan film dan drama televisi Qiao Yu. Tapi selalu dengan alasan sibuk. Tolak permintaannya untuk bercerai secepatnya. Alhasil, Qiao Yu telah dipekerjakan di rumah sakit militer selama seminggu. Laksamana Lu masih belum punya waktu untuk bercerai. Sama seperti Qiao Yu yang sedang mempertimbangkan apakah akan menemukan Komandan Lu. Ketika konsorsium Li berkhianat secara langsung. Yan Zheng tiba-tiba datang ke dokter. Saat itu, Qiao Yu sedang berbicara dengan seorang dokter FF. Begitu mendongak, dia melihat Lu Yanzeng. Berdiri di tengah koridor bangsal dengan wajah dingin.
Dia menatap lurus ke tabib F di sebelah Qiao Yu. Qiao Yu tersenyum dan melambaikan tangan pada Dr. F. Pergi ke depan Luyan dan tanyakan apakah kalian di sini untuk bercerai? Wajah Luyan Zeng seketika menjadi lebih jelek. Ayah tidak melihat ke permukaan pulau. Saya sakit untuk ke dokter. Tapi ada dokter militer di pangkalan. Qiao Yu memiringkan kepalanya untuk melihat wajahnya dan berkata, apakah itu penyakit serius? Tampaknya wajah memang sedikit merah. Luyan mengangkat tangan dan bibirnya dan batuk, mengatakan dia masuk angin. Qiao Yu berdiri tegak. Masukkan tanganmu ke dalam saku jas putihmu. Yang benar saja karena kedinginan. 2 jam perjalanan ke rumah sakit militer yang penuh sesak. Sepertinya sedikit membuang-buang sumber daya. Panggil aku di jalan dan ingin kau mengobatiku. Qiao Yu tercengang. Tidak dapat dihindari untuk memikirkan luka masa lalu. Qiao Yu selalu menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Berdiri jauh darinya. Anda juga dapat mendengar jelai teredamnya. Kemudian dia menyerahkan obat flu ke ulang tahun King Wei-nya. Sekarang dalam perjalanan, Jiangning harus pergi ke sana untuk mendaftar. Qiao Yu menatap wajahnya yang membeku dan berkata, aku seorang ahli bedah sekarang. Tidak bisa mengobatimu. Kemudian dia melarang pergi ke kantor. Lengan dipegang dengan lembut saat lewat. Qiao Yu mengucapkan 2 kata ini untuk memverifikasi. Sepertinya butuh usaha keras. Ia berbisik kesakitan. Sebenarnya, aku hanya ingin melihatmu. Kenapa ingin melihat dirimu sendiri? Mungkin kebiasaan yang terbentuk setelah dipaksakan mencocokkan. Tapi jika ingin menyerah, kau harus lebih sederhana. Maka Qiao Yu berkata dengan tenang, Jenderal Lu. Mohon cari waktu untuk mendaftarkan perceraianmu secepatnya. Berhentilah melakukan hal yang tak berarti. Tak lama setelah hari itu, Lu Yanzeng datang ke rumah sakit lagi. Dengan luka tulang yang dalam di lengan. Mereka saling memandang di ujung koridor yang berlawanan. Ia menanggapi dokter yang bergegas ke sisinya. Mengucapkan beberapa patah kata. Ia menatap Qiao Yu lagi. Seolah tak menyadari luka yang berdarah. Qiao Yu menerima panggilan internal dan dokter mengatakan bahwa Dokter Qiao. Anda akan ditanya namanya dalam perjalanan menjahit jendela. Qiao Yu memandang siluet gelap Lu Yanzeng. Katakan ke ujung telepon. Tolong katakan maaf pada Laksamana Lu untukku. Aku ada operasi sekarang. Tidak ada waktu untuk obat. Dia menutup telepon dan langsung menuju lift. Pintu lift mengisolasi mata Lu Yanzeng yang terbakar di sungai. Itu juga menghalangi rasa feromon yang meluap dari darahnya. Setelah kejadian ini, Qiao Yu melamar ke rumah sakit untuk dukungan perkotaan ke Teater Operasi Selatan. Permohonan disetujui. Dia mengirim SMS ke Lu Yanzeng hari itu. Hubungi saya di jalan, saya akan pergi ke Teater Selatan dalam waktu dekat. Silakan pergi ke Dewan besok pagi. Tangani perceraian dengan saya. 2 jam kemudian. Lu Yanzeng belum membalas. Qiao Yu memutar telepon. Segera terhubung. Halo di jalan. Apakah Anda punya waktu besok? Qiao Yu. Lu Yanzeng menyela. Apakah Anda pergi karena saya? Acara Qiao Yu Chenin Xiao. Pejuang Selatan tidak stabil. Suara Lu Yanzeng terengah-engah. Katakan apa yang Anda inginkan. Saya berjanji tidak akan pergi ke selatan, oke? Qiao Yu berdiri di koridor yang sepi. Saya merasa suara di ujung telepon semakin dekat dan dekat. Qiao Yu, dia mendengar gema. Segera setelah Anda melihat ke atas. Dia melihat Lu Yanzeng berdiri di sudut tangga bawah. Mendongak menatap Qiao Yu. Qiao Yu, dia juga dipanggil Qiao Yu Dian. Nada adalah kompromi dan memohon yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jangan pergi, oke? Saya tidak tahu apakah itu terengah-engah atau gugup. Dadanya terangkat dengan keras. Perban di lengan kanannya berdarah. Merah baru. Qiao Yu tidak menjawab. Apakah boleh mendaftar besok? Bibir Lu Yanzeng menjadi sensitif. Sulit dibuka, sebenarnya, aku. Bahkan, aku tahu semua yang kau katakan pada Jiang Huan. Qiao Yu menyela. Terus menunggumu menyangkal hubungan kita. Bawa dia pada kata-katanya dan anggap aku pembelot. Ia juga bercerita bahwa ia ingin bersama orang-orang Eropa dan Amerika yang disukainya. Kawin. Maka Laksamana Tanah itu berhenti melakukan hal-hal yang sia-sia. Kini aku tak percaya padamu. Lu Yan memandang Qiao Yu dengan bibir yang naik dari sungai.
Aku tak bisa berkata apa-apa. Ketika Kiao Yu berbalik pergi. Dia yang berbicara baik. Aku akan mengisyaratkan hal itu besok. Terima kasih Kiao Yu telah bernapas lega. Kudengar Lu Yanzeng mengucapkan maaf dalam kesakitan. Dan keesokan harinya. Kiao Yu sudah menunggu di pintu masuk kantor dewan lebih awal. Tapi aku sudah lama tak melihat Lu Yanzeng. Dia tak membalas SMS. Bahkan tak menjawab telepon. Menjelang jam tutup. Kiao Yu menerima sedikit telepon dari Lu Yanzeng. Dr. Zhou. Ia terluka parah dalam kecelakaan mobil dalam perjalanan. Tak bisa membuat janji. Anda pasti membohongi diri sendiri lagi. Lu Yanzeng sungguh tak bisa dipercaya. Tolong sampaikan pada Laksamana. Trik kekanak-kanakan ini sudah ketinggalan zaman. Kiao Yu sungguh-sungguh marah. Jadi sangat sengit mengatakan biarkan dia sekarang. Segera mendaftar. Sisi yang berlawanan terdiam sebentar dan tersendat, Jenderal Lu. Dia sungguh tak bisa pergi sekarang. Kiao Yu mengagumi Lu Yanzeng. Ketakutan yang keren bertindak. Kembali ke rumah sakit dalam kemarahan. Masuk rumah sakit. Kudengar siaran darurat di komunikator. Pemberitahuan mendesak. Tanyakan pada tabib yang merawat bagian bedah dan icu. Semua pergi ke unit gawat darurat untuk penyelamatan. Jantung Kiao Yu berdegup kencang. Ia mengenakan jas putihnya dan berlari ke ruang gawat darurat. Ia menyambarkannya dan bertanya apa yang terjadi. Sepertinya kecelakaan mobil. Ia berlari dan berkata. Ketika seorang perwira meluncur ke kota. Menemukan beberapa pasukan musuh menyandra. Akhirnya Sandra berhasil diselamatkan dan ia ditabrak mobil. Kudengar hanya tersisa satu tarikan napas ketika disampaikan. Jantungku berhenti berdetak. Kiao Yu tampak dirobohkan oleh orang-orang yang berlalu lalang. Maaf. Aku buru-buru berkata. Tapi tak ada yang menanggapi. Ia tiba-tiba teringat. Maafkan apa yang dikatakan Lu Yanzeng. Sepertinya itu hal terakhir yang ia katakan pada Kiao Yu. Dan aku tak menanggapinya. Ini seperti hatiku dibuka tanpa alasan. Kiao Yu Gumei menemukan. Ia telah sampai di depan pintu ruang gawat darurat. Dokter Kiao, tolong selamatkan Jenderal. Kiao Yu memandang orang di depannya dengan terkejut. Kesayangan Lu Yanzeng, menyuapinya dengan air mata di seluruh wajahnya. Menangis karena mereka memintaku memberitahu Komandan Lu. Tidak cukup memperlambat di jalan. Itu pukulan di kepala. Jembatan dan dorongan mekanis membuka pintu ruang gawat darurat. Ditampar oleh gelombang rosin. Merah tua ke kayu. Saluran tanah yang besar adalah darah Lu Yanzeng. Jika Anda berdarah begitu banyak, Anda akan mati. Tubuh tampaknya menjadi sangat panas. Kepalaku mulai pusing. Suara monitor dan peralatan penyelamatan datang satu demi satu. Akhirnya menjadi suara latar yang kabur. Kiao Yu sedang berjuang. Tapi masih berjalan mendekat. Aku melihat wajah pucat dan tenang Lu Yanzeng. Ia tampaknya telah memanggil namanya. Sepertinya tak ada suara. Mengapa kau akan mati? Belum menceraikanku. Apakah kau pura-pura sakit hati karena tak ingin bercerai? Iya kan? Pasti begitu. Maka kita tak akan bercerai, oke? Jika kau bangkit sekarang, kita tak akan bercerai, oke? Mengapa kau masih berbaring? Lu Yanzeng, kau begitu benci. Mengapa kau malah membuatku membencimu? Aku bahkan tak punya kesempatan membalas dendam padamu. Sakit sekali rasanya, hatiku seperti mau pecah. Kelenjar juga sakit. Seperti dibakar api. Kebetulan, perlahan mendekati Lu Yanzeng. Biarkan aroma honi sukle melebur ke dalam rosin. Monitor di sebelah tempat tidur menunjukkan 3 garis lurus. Seseorang memasang. Alat bantu pernapasan dikeluarkan dari wajah Lu Yanzeng. Dia ditinggalkan. Dia dikeluarkan. Tapi dia tetap mengajukan tawarannya sendiri. Jadi Xiao Yu sangat dekat dengannya. Membungkuk dan mencium keningnya dengan lembut. Alis, ujung hidung. Akhirnya, bibir yang lembut tapi sejuk. Air mata mengalir di pipiku. Mengalir ke bibir mereka. Membuat ciuman mereka tak bisa dibedakan. Tiba-tiba Kiao Yu mendengar suara lirih. Dan kemudian semakin lama semakin tidak keras. Tarik kembali kebisingan dan seruan di sekitarmu. Dia mendongak dengan tatapan kosong. Melihat Wali. Lengkungan teratur yang muncul kembali.
Kemudian dia dengan cepat diperas keluar dari lingkaran penyelamatan oleh rekan-rekannya. Ketika Lu Yanzeng terbangun, Qiao Yu kebetulan berada di sisinya. Ia membuka matanya dan menatap tegas pada Qiao Yu. Sulit untuk mengatakannya, itu kau dan aku. Qiao Yu mengangguk dan pandangannya seketika menjadi kabur. Jangan menangis, kata Lu Yanzeng. Qiao Yu menyeka wajahnya sembarangan. Dengan muram berkata itu adalah air mata bahagia. Sekarang kau sudah bangun, kau bisa melanjutkan sinyal perceraian. Lu Yanzeng memejamkan matanya. Kecemburuan tidak dihitung sampai kau bicara. Apa? Ia tertawa keras. Di ruang UGD. Aku mendengar semua yang kau katakan. Kau bilang kita tidak akan bercerai? Qiao Yu tidak yakin, dan kamu tidak bicara. Dia juga berkata bahwa dia pasti akan datang tepat waktu untuk mendaftar hari itu. Lu Yanzeng berkedip. Tolong, aku pernah menyelamatkanmu, kamu pernah menyelamatkanku. Aku pernah berbohong padamu, dan kamu pernah membohongiku. Tidak baik kita impas sekarang. Dia mengulurkan tangan dari selimut. Mengaitkan jari kelingking Qiao Yu dengan lembut untuk menyapa. Aku adalah direktur aliansi. Ini akan memaksa pertandingan lepas untukmu. Lu Yanzeng sangat senang karena kamu telah menjadi omagaku. Qiao Yu tidak bisa menahan diri untuk mengangkat sudut bibirnya untuk menyapa. Aku Reese sekutu. Omaga yang akan memaksa pertandingan untukmu. Aku sangat tidak bahagia. Aku akan menyembunyikan fakta bahwa kamu adalah Afku. Sampai kamu mendapatkan maafku. Oke, Lu Yanzeng mengiyakan.